Til Gumantil Gendewati, ya, cucunya yang Dar ini yang muter musiknya. Nah, cucunya yang Til Gumandil Gendewati, banggalah pada apa yang kau miliki, ya, banggalah. Makanya yang nggak heran ketika engkau bertanya tentang apa itu artinya buzzer, buzzing, ya. Yang jawab yang ini kan nggak ahli dalam segala hal, ya, yang nggak tahu lah itu apa itu. Kau masih memaksa aja dengan kata-kata yang kan tahu bahasa Inggris. Oh, belum tentu, ya, yang kan jago bahasa Inggris. Ya, belum tentu, ya, belum tentu dari Kumandil Gendewati, ya. Tapi cukuplah untuk pengetahuan, ya. Bunch of equation, ya. Banyak pertanyaan from you, ya. Karena learning bahasa itu susah, nggak gampang. Kenapa dulu leluhurmu itu membuat banyak bahasa itu? Karena mereka itu tahu bahwa pengetahuannya banyak, jangan sampai dicuri, kan gitu. Jadi bahasa itu banyak, pengetahuannya banyak, ilmunya banyak gitu. Jadi itu akan ngebazing orang-orang yang jahat, ya. Til Kumandil Gendewati, bahasa kuncinya, kan yang dulu udah bilang kepadamu, kuncinya bahasa, kuncinya matriks. Beda dong sama Papa Pipi, Fafa Vivi apa itu. Jadi yang tahulah knowledge-mu, skillmu, your brain, everything that you have in deep your body or soul, ya, it's by language, ya. Karena jika engkau study, if you study abroad, jika kamu tuh keluar untuk study, literasinya, tulisan-tulisannya, pelajarannya, buku-bukunya itu mostly, ya, mostly kebanyakan itu literasinya bahasanya mereka, bahasa barat, ya. Jadi if you don't speak well, it means that you don't understand the subject, ya. You cannot go into deeply the subject itu. Jadi kursus, mungkin ini baru kursus ini sil baru kursus supaya kelihatan very well, kan gitu. Nah, it's not easy, ya, karena ketika engkau belajar di sekolah itu sudah bagus, berarti language-mu sudah bagus. Apalagi kau gaul, ya. Kalau engkau nggak gaul, ya minus, no, ya, minim vocabulary itu, minim perbendaharaan kata gitu. Jadi ya gaul, ya, making friend, berteman gitu. Nah, yang bilang ini, kalau apa ya, kau tanya kepada yang tentang buzzer, buzzing itu, yang menjelaskannya dari kedangkalan spiritual saja, ya. Ya, begini, dengungan atau buzzing, ya, yang terjadi ketika yang mewejangmu, ketika yang memberikan wejangan itu pasti ada buzzing, dengungan. Karena yang punya topik ini, untuk mewejangmu itu punya topik, ya, dan untuk mewejangmu itu menggunakan bahasa, dan bahasa itu adalah matrix. Paham ya sampai sini, ya? Nah, ketika engkau berbahasa, ketika yang berbahasa, yang akan menjelaskan tentang sedikit besarnya dari pengalaman yang ada kaitannya pasti dengan sains, ilmu pengetahuan alam, ada kaitannya dengan sejarah, ada kaitannya dengan matematika, ada kaitannya dengan fisika, karena alam itu terdiri dari matematika dan fisika, ya.
Nah, histori, pengetahuan alam, matematika, sama apalagi tadi yang bilang bahasa, itu adalah sebuah matriks. Jadi kumpulan itu matriks yang menyebutnya, ya. Nah, matriks itu ada kaitannya dengan psikologi, ya. Kalau kamu tadi tanya buzzer, ya, itu kan pengen saja dia itu masuk ke dalam Eyang itu melalui wejangannya Eyang itu supaya menggeser opini, menggeser pendapat, menggeser topiknya, supaya engkau bingung, gitu. Nah, Eyang menyebut mereka itu sebagai penindas psikologi, ya. Kenapa yang menyebutnya penindasan psikologi? Karena wejangan Eyang nggak akan sampai kepadamu, ya, nggak akan sampai wejangannya. Karena opininya dibelokkan, topiknya dirubah. Nah, mereka-mereka ini adalah penipu, ya, karena mencoba ngebuzzing, mendengung untuk merubah itu. Nah, ketika mereka menggunakan psikologi terbalik, ya, kejiwaan yang terbalik, aneh ini, ya, mereka menggunakan psikologi terbalik sehingga mereka itu memberitahumu, ya, tentang matriks itu tadi, kumpulan dari sains, matematika, fisika, apapun yang sudah yang wejangkan. Nah, kelompok itu, 4 ini, kelompok yang kelompokkan ini menjadi sebuah psikologi sebenarnya. Nah, di mana psikologi itu? Apakah psikologi hanya mempelajari jiwa? Nah, apa isi jiwa itu? Ya, kan begitu Delkumandel Gentewati. Nah, penindas ini mencoba untuk membalikkan, ya, psikologi terbalik, bagaimana mereka menjelaskan tentang siapa dirimu, sejarahmu, ya, aneh. Jadi penindas-penindas ini, atau yang bilang ini adalah snipernya, penembak jitunya di artificial intelligence ini. Jadi perang di situ itu warfare, ya, warfare yang ada di situ itu pasti ada prajurit, ada sniper, ada panglima, ada komando dan sebagainya. Nah, mereka lah penembak jitunya. Penembak jitu langsung ke psikologi, ya. Nah, apa itu psikologi? Kumpulan dari ilmu pengetahuan, kumpulan dari matematika, kumpulan dari sejarah, ya, lalu dibuat muyar-muyar, dibuat pusing, menggeser opini, menggeser topik. Nah, mereka memberikan sebuah asupan, atau ya, asupan-asupan tentang bagaimana memberitahu siapa dirimu, ya. Penindas ini memberitahu siapa dirimu. Itu aneh sekali. Untuk apa mereka memberitahu siapa dirimu, kamu ini makannya apa, minumnya apa. Kamu kan ditindas itu, kamu jadikan budak, diatur, ya. Jadi penindas ini datangnya dengan cara menindasmu, memberitahukan siapa dirimu, makanmu ini ya seperti hewan aja, atau seperti hewan aja diatur. Sedangkan universe ini memberikan kebebasan kepadamu, ya. Kau seperti diatur nih oleh penindas yang baru datang, ya. Seorang penindas itu kan datang itu kan ngebasing, mendengungkan. Nah, itu dia. Itu Delkumandel Gentewati. Supaya apa? Supaya engkau itu tidak mengetahui apa ya, tujuan dari hidupmu. Jadi engkau jauh dari tujuan hidupmu. Terus apalagi ya, mereka mengajarkan untuk engkau mengutuk dirimu, ya, mengutuk. Jadi ketika engkau itu nggak tahu siapa dirimu, ya,
siapa sejatinya kamu, sejarahmu, ilmu pengetahuanmu, logikamu. Ketika engkau nggak tahu, ya ini psikologi sekali. Maka mereka akan memberikan asupan-asupan, makanan-makanan yang sudah diatur oleh mereka, topik-topik ya, yang sudah diatur oleh mereka, sehingga kamu akan mengutuk dirimu sendiri. Jadi engkau merasa bersalah ini. Wah, ternyata makananku itu bukan ini, makananku ini. Makananku bukan hamburger tapi ayam. Sehingga engkau mempermasalahkan, aku nggak layak ini. Ya, nggak layak makan hamburger, makanku ayam. Sehingga kau mengutuk dirimu. Ketika engkau mengutuk dirimu, kau kutuk, kau merasa bersalah, maka engkau akan mengasingkan dirimu. Ya. Sehingga ketika engkau mengasingkan dirimu, sudah tidak ada lagi kehidupan di rumahmu ini, Dilkumandil Gendowati. Nah, yang katakan bahwa apa ya, yang berpikir bahwa masa lalu itu sebenarnya adalah masa depan. Jadi bahasa-bahasa yang ditulis oleh leluhurmu di masa lalu itu sebenarnya masa depan. Itu. Nah, poin ya. Karena yang menjelaskannya agak sedikit ribet karena sulit yang menjangkaunya ya. Gimana menjelaskan kepadamu itu susah. Kenapa susah? Karena biar praktis itu bagaimana, biar simple itu bagaimana menjelaskan tentang buzzer itu tadi. Dan pertanyaanmu kan banyak sekali, itu bunch of question that you ask me gitu. Banyak, jadi yang agak bingung menyusunnya. Mewajangmu itu agak ribet gitu, supaya itu sampai ke tempatmu. Nah, intinya ginilah. Buzzer adalah penembak jitu. Ya, di dalam peperangan itu dia itu sniper. Jurus andalannya adalah menggeser opini. Jurus andalannya adalah membuat subjek baru, membuat topik baru. Tujuannya yang sebenarnya adalah bagaimana menggeser psikologimu. Nah, psikologimu itu isinya apa? Isinya ya ilmu pengetahuan, matematika, sejarah, fisika, dan 4 ini bahasa 5, dan 5 ini adalah kumpulan dari satu yang disebut matriks. Karena untuk memecahkan matriks, untuk membuat matriks itu butuh itu. Ya, paham ya kenapa yang bilang kesadaran spiritualmu harus kau pertajam, jiwamu harus kau rawat, matriks, dan matriks. Paham ya sekarang? Paham ya? Jangan kode-kode, paham ya? Ya sudah, kalau paham kamu harus apa bahasa kerennya, bahasa Inggrisnya ya, mengikuti Eyang Dilkumandil Gendowati, mengikuti Eyang apa, subscribe ya, itu bahasa baratnya. Dan kamu harus apa itu bahasa lainnya, menyukai itu like ya, dan masuk dalam subscribe itu, lalu kau pelangganan berlangganan ya, berlangganan dulu ya, nanti jangan yang itu supaya nyampe di brainmu. Kalau kau nggak berlangganan ya nggak bisa toh. Ya, jelas ya. Jadi iblis itu tidak bisa menindasmu ya. Karena siapa yang memberi kekuatan kepada iblis ya, atau yang nyebutnya buzzer itu iblis lah, penindas. Siapa yang memberikan kekuatan kepada mereka? Ya dirimu sendiri. Jika engkau tidak mengizinkan iblis itu masuk ke dalam dirimu, dalam mata batinmu, dalam psikologimu, dia nggak akan masuk. Jadi engkau yang mengizinkannya. Ya, paham ya?
Faham ya. Nah, penindas itu bermain di peperangan itu karena dia penembak jitu. Dia menggunakan psikologi terbalik. Dia mencoba untuk memberitahu siapa dirimu, rumahmu mana, makanmu apa, mandimu pakai apa, ya, membersihkan burungmu pakai apa, kandang burung. Pikiranmu sudah negatif saja nanti. Ya, itu mereka lakukan. Jadi yang menyebut mereka itu penindas. Ya, itulah yang dilakukan pendatang-pendatang ya yang ada di tempatnya Eyang ini. Wah, lama sekali nih, 16. Nanti malah nggak nyampe ke dalam pikiranmu. Ya, nanti kita bahas lagi. Jadi yang bentar, ditutup dengan Rahayu, Rahayu, Rahayu.